Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Khalisa Khair, NIM 22239035 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Yuli Haryanti MPD. Di sini saya akan membahas tentang kasus mengenai psikolinguistik. Ada beberapa kasus dan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dari kasus tersebut. Berikut videonya. Pada kasus pertama, tindakan ekspresif seseorang karyawan berkata kepada rekan kerjanya, "Maaf ya, aku datang terlambat." Pertanyaannya, 1. Apa jenis tindak ujaran berdasarkan klasifikasi Shirley? 2. Apakah maksud ilokusi dari penutur? 3. Apakah ujaran ini mengubah keadaan dunia? Mengapa? Yang keempat, jelaskan perbedaan antara tindak ekspresif dan tindak deklaratif. Jenis tindakan ujaran berdasarkan klasifikasi dari Shirley, ujaran "maaf ya, aku datang terlambat." Nah, itu termasuk jenis tindakan ujaran ekspresif karena penutur mengekspresikan keadaan psikologisnya, yaitu penyesalan dan rasa bersalah, sehingga tuturan ini berfungsi untuk menyampaikan pesan perasaan penutur terhadap situasi yang terjadi. Yang kedua, maksud ilokusi dari penutur adalah keinginan penutur untuk menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada lawan tutur atas keterlambatannya. Nah, dengan mengucapkan kalimat tersebut, penutur mencoba memperbaiki hubungan sosial dan menunjukkan kesadaran akan ketidaktepatannya. Yang ketiga, apakah ujaran ini mengubah keadaan dunia? Ujaran tersebut tidak mengubah keadaan karena tindak ekspresif tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial atau realitas baru. Ujaran itu hanya mencerminkan sikap psikologis penutur, bukan menghasilkan tindakan performatif yang bersifat menetapkan sesuatu secara resmi. Yang keempat, perbedaan tindak ekspresif dan tindak deklaratif. Tindak ekspresif hanya bertujuan mengungkapkan perasaan seperti permintaan maaf atau ucapan terima kasih tanpa mengubah fakta sosial. Sedangkan tindakan deklaratif justru dapat mengubah keadaan dunia, seperti dalam pernyataan pemecatan, pernikahan, atau penetapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Kasus yang kedua yaitu fonologi penyederhanaan bunyi. Anak usia 2 tahun mengatakan tatak untuk kakak, mimi untuk minum, topi menjadi popi. Pertanyaannya, yang pertama itu identifikasi jenis proses fonologis yang terjadi, misalnya reduplikasi, fronting, stopping, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengapa anak pada usia ini cenderung menyederhanakan bunyi? Untuk jawaban pertama, penyederhanaan bunyi pada ucapan anak seperti tatak untuk kakak, mimi untuk minum, dan popi untuk topi menunjukkan adanya proses reduplikasi dan substitusi. Reduplikasi terlihat ketika anak mengulang suku kata tertentu, sementara substitusi tampak ketika anak mengganti satu bunyi dengan bunyi lain yang lebih mudah diucapkan. Bentuk popi juga memperlihatkan adanya kecenderungan mengganti konsonan awal menjadi bunyi yang lebih ringan bagi si anak. Yang kedua itu alasan anak cenderung menyederhanakan bunyi. Anak usia 2 tahun menyederhanakan bunyi karena kemampuan artikulatorisnya belum matang. Organ bicara seperti lidah, bibir, dan rahang masih berkembang, sehingga mereka memproduksi bunyi yang paling mudah. Selain itu, sistem fonologi di dalam otak mereka belum sepenuhnya terbentuk, sehingga anak itu cenderung menghasilkan bentuk yang lebih sederhana daripada bentuk dewasa. Pertanyaan ketiga, pada tahap perkembangan fonologi mana anak ini berada? Pertanyaan keempat, apakah bentuk ujaran tersebut wajar dalam perkembangan bahasa? Jawabannya untuk yang ketiga, anak ini berada pada tahap perkembangan fonologi awal yang biasanya terjadi antara usia 1,5 hingga 3 tahun. Pada tahap ini, penyederhanaan struktur suku kata, reduplikasi, dan substitusi bunyi merupakan pola yang normal dan umum terjadi dalam perkembangan bahasa anak. Yang keempat, apakah bentuk ujaran ini wajar? Bentuk ujaran tersebut sangat wajar, muncul dalam tahap awal perkembangan fonologi anak. Nah, pola seperti reduplikasi dan penggantian bunyi merupakan bagian alami dari proses pemerolehan bahasa yang membantu anak berlatih menghasilkan bunyi secara bertahap hingga mencapai kemampuan yang lebih kompleks. Kasus yang ketiga yaitu kerusakan hemisfer kanan atau gangguan prosodi. Kasusnya yaitu pasien mengalami cedera pada hemisfer kanan, kemudian berbicara dengan nada datar tanpa ekspresi emosional. Saya sangat bahagia hari ini, tetapi terdengar seperti nada datar tanpa intonasi. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa nama gangguan yang dialami pasien? Yang kedua, jelaskan peran hemisfer kanan dalam prosodi emosional. Yang ketiga, apakah struktur sintaksis dan makna kalimat pasien terganggu? Yang keempat, mengapa bahasa dapat hilang sementara tata bahasa tetap baik? Untuk jawaban pertama, nama gangguan yang dialami pasien
disebut aprosodia, yaitu kondisi ketika seseorang tidak mampu menunjukkan intonasi atau ekspresi emosional melalui suara, sehingga tuturannya terdengar datar meskipun secara makna mengandung emosi. Yang kedua, hemisfer kanan itu mengatur aspek prosodi seperti intonasi, tekanan, ritme, dan tinggi rendahnya nada yang memberikan warna emosional pada ucapan. Ketika hemisfer kanan mengalami kerusakan, kemampuan untuk mengekspresikan atau memahami emosi melalui suara menjadi terganggu. Yang ketiga, apakah struktur sintaksis dan makna terganggu? Tidak terganggu, karena kedua aspek itu diproses terutama oleh hemisfer kiri, termasuk area Broca dan Wernicke. Nah, hanya aspek emosional dalam prosodi yang terdampak oleh kerusakan hemisfer kanan. Nah, yang keempat, mengapa emosi bahasa hilang tetapi tata bahasa tetap baik? Emosi dalam bahasa hilang karena diproses oleh hemisfer kanan, sementara tata bahasa tetap baik karena diproses oleh hemisfer kiri. Nah, dengan demikian, kerusakan pada hemisfer kanan hanya mempengaruhi prosodi emosional dan tidak mengganggu kemampuan gramatika. Kasus yang keempat, kasus gangguan bahasa atau afasia Broca. Seseorang pasien stroke berusia 55 tahun menunjukkan gejala sebagai berikut saat diminta mendeskripsikan gambar. Perempuan makan roti, dia minum air. Pertanyaannya, identifikasi jenis gangguan bahasa yang muncul. Yang kedua, jelaskan proses kognitif apa yang terganggu. Yang ketiga, jelaskan bukti linguistik yang menunjukkan adanya gangguan. Untuk yang pertama, jenis gangguan bahasa yang muncul ialah gejala afasia Broca, yaitu gangguan bahasa yang membuat produksi ujaran menjadi tidak lancar, terputus-putus, dan sangat terbatas. Yang kedua, itu proses kognitif yang terganggu, yang mengalami gangguan mencakup perencanaan artikulatoris dan kemampuan merangkai kata menjadi struktur sintaksis yang benar. Pasien kesulitan memulai ujaran dan menunjukkan upaya besar untuk mengeluarkan kata-kata tertentu, sehingga kelancaran berbahasanya menjadi sangat rendah. Yang ketiga, bukti linguistik terjadinya gangguan. Bukti linguistik terlihat dari ucapan yang penuh jeda, pengulangan seperti dan penggunaan kata-kata isi tanpa struktur kalimat lengkap. Pasiennya hanya menghasilkan kata-kata penting tanpa kata penghubung atau bentuk gramatikal lain, sehingga menunjukkan adanya agramotisme khas afasia Broca. Kasus yang kelima yaitu pemerolehan bahasa anak. Seorang anak usia 2 tahun mengatakan aki mami. Ibu memberi konteks bahwa maksud si anak adalah kakak makan ubi. Pertanyaannya, 1. Analisis bentuk fonologis dan morfologis dari tuturan anak. Yang kedua, jelaskan tahap pemerolehan bahasa apa yang sedang dialami anak. Yang ketiga, jelaskan mengapa anak melakukan penyederhanaan bunyi. Yang pertama itu ucapan anak aki mami merupakan hasil penyederhanaan bunyi dari kalimat kakak makan ubi. Penghilangan bunyi awal, substitusi konsonan, dan reduksi suku kata terjadi dalam bentuk aki, mam, dan bu. Secara morfologis, anak hanya menggunakan bentuk dasar tanpa afiks atau morfem gramatikal tambahan, sehingga makna kalimat sangat ditentukan oleh konteks. Yang kedua, tahap pemulihan bahasa. Anak sedang berada pada tahap 2 kata atau early multi-word stage, yang ditandai dengan penggunaan 2 hingga 3 dalam satu tuturan. Pada tahap ini, tata bahasa belum lengkap, tetapi anak sudah mampu menyampaikan makna dasar melalui kombinasi kata sederhana. Yang ketiga, alasan anak melakukan penyederhanaan bunyi adalah sistem fonologi anak masih berkembang dan organ bicaranya belum sepenuhnya mampu menghasilkan bunyi kompleks. Anak lebih menekankan pada kemudahan produksi bunyi untuk berkomunikasi daripada ketepatan pelafalan, sehingga perubahan bunyi pada ujarannya merupakan hal yang normal. Itulah penjelasan mengenai beberapa kasus dan beberapa pertanyaan mengenai kasus yang ada di psikolinguistik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.